akan mengetahui potensi-potensi yang ada di Desa Pomah. Selamat datang di Desa Pomah, desa yang kaya akan potensi dan kearifan lokal. Dengan fasilitas yang terus berkembang, perekonomian yang hidup, serta masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pelaku UMKM, desa ini menjadi tempat yang penuh peluang dan kebersamaan. Desa Pomah merupakan salah satu dari 18 desa di wilayah Kecamatan Tulung. Wilayah utara Desa Pomah berbatasan dengan Desa Kemiri, Desa Bono, dan wilayah barat berbatasan dengan Desa Sedayu dan Mundu. Desa Pomah memiliki luas wilayah 242,2 hektar yang terbagi menjadi 20 RT, 9 RW. Dengan jumlah penduduk 3.165 orang, terdiri dari 1.596 laki-laki dan 1.569 perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widarga Saputra, jabatan sebagai Sekretaris Desa Pomah. Potensi di Desa Pomah adalah pada sektor pertanian dan perkebunan. Dengan topografi dan geografis wilayah yang sangat mendukung untuk sektor tersebut dan dengan mayoritas mata pencaharian warga di wilayah Desa Pomah yaitu petani, maka potensi terbesar di Desa Pomah adalah pada bidang pertanian dan juga perkebunan. Selanjutnya untuk fasilitas umum yang terdapat di Desa Pomah dan juga sarana prasarana meliputi pertama lapangan desa, yang kedua juga ada gedung desa, kantor desa, tempat ibadah umat muslim, masjid dan musola ada 12 tempat. Kemudian tempat ibadah gereja ada 2. Sarana pendidikan ada TK Pertiwi Pomah 1 dan Pomah 2, ada juga PAUD Pertiwi, kemudian juga ada SD Negeri 1 Pomah dan juga SD Negeri 2 Pomah. Dan untuk fasilitas kesehatan di Desa Pomah terdapat 1 puskesmas pembantu. 13 dukuh di Desa Pomah, diantaranya ada Dukuh Margomulyo, Glendongan, Plemahan, Sawahan, Kebon Dalem, Gesingan, Sidorejo, Pomah, Randusari, Banaran, Tanjung, Candirejo, dan Dukuh Gentan. Sejarah Desa Pomah. Desa Pomah berdiri sejak tahun 1947. Berdasarkan penuturan para pini sepuh yang masih hidup, mengatakan bahwa Desa Pomah pada saat pendudukan penjajah merupakan daerah yang dipilih sebagai perkebunan coklat dan kopi. Pomah berbatasan langsung dengan Desa Kerajaan dan berbatasan dengan Desa Kemiri yang merupakan markas penjajah pada waktu itu. Desa Pomah juga mempunyai sarana dan prasarana seperti kesehatan, pendidikan yang terdiri dari 1 PAUD, 2 TK, dan 2 SD, selain itu juga memiliki tempat ibadah, lapangan, dan gedung. Desa Pomah memiliki potensi ekonomi yang berkembang, salah satunya melalui pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas warga. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dengan berbagai hasil bumi segar, produk olahan khas desa, serta suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Di sini, interaksi antara penjual dan pembeli tidak sekadar transaksi,
melainkan juga bagian dari tradisi yang terus hidup dan berkembang. Sebagian besar penduduk Desa Pomah berprofesi sebagai petani. Dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung, mereka dengan tekun mengolah sawah dan ladang untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian. Pertanian bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga menjadi warisan budaya yang terus dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat desa kami. Selain itu, di Desa Pomah juga terdapat berbagai macam UMKM. Salah satunya adalah kue tradisional Bintan Rasa. Nama usaha UMKM saya, yang satu Dapur Bintan Rasa, yang kedua adalah Pawon Mbais. Dapur Bintan Rasa menjual snack, berbagai macam snack dan nasi pop. Terus yang Pawon Mbais menjual ada bakmi goreng, bakmi kodok, nasi goreng, sama nasi ayam penyet. Kapan didirikannya? Semenjak Corona, tahun berapa itu namanya? Tahun 2020, tahun 2021 kayaknya ya. Pertama tuh saya coba-coba, cuma coba-coba. Tapi dari basic saya memang saya seneng masak, seneng bikin kue. Yang dulu kebetulan saya bekerja di produsen kue sama bakery di Tanjung Pinang. Terus selanjutnya di rumah saya pertama coba-coba bikin ubi lumer, dari mulai bikin 1 kilo dan saya upload di media sosial. Kebetulan banyak yang pesan, terus dari itu terus saya bikin berbagai macam kue yang lain gitu. Terus harapan saya ya pertama untuk meningkatkan kesejahteraan para pelakunya, dan untuk mudah-mudahan makin banyak peminat pembelinya, dan UMKM semakin naik kelas. Desa Pomah juga memiliki budaya dan tradisi yang masih dilestarikan. Di antaranya budaya reog. Reog merupakan budaya Indonesia yang kaya akan sejarah dan keindahan seni. Selanjutnya, tradisi yang masih dilestarikan yaitu sadranan. Sadranan adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa yang dilakukan di bulan Syaban atau Ruwah, untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur. Demikian profil Desa Pomah yang menggambarkan kondisi geografis, demografi, potensi, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kami terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pada sumber daya lokal dan partisipasi aktif masyarakat. Kami berharap dengan adanya profil ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Desa Pomah, serta membuka peluang kerjasama dan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. Harapan kami atas nama pemerintah Desa Pomah yaitu untuk ke depan dengan kondisi geografis dan juga monografis yang telah kami sebutkan tersebut, serta didukung dengan transparansi dan penggalian potensi yang kami lakukan terus-menerus untuk bisa mewujudkan Desa Pomah menjadi desa yang maju dan sejahtera. Menuju Desa Pomah yang lebih maju dan sejahtera. Jangan lupa mengunjungi Desa Pomah, desa dengan ekonomi yang berkembang, mata pencaharian yang kuat, dan fasilitas yang semakin maju. Sampai jumpa di Desa Pomah.